warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalghafururrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kajian pencarian Tuhan. Dan kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, yaitu tentang jangan sepelekan kematian. Kita tahu akhir-akhir ini begitu banyak kematian akibat wabah yang merajalela di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kita janganlah sepelekan kematian, karena betapapun gagahnya Anda, betapapun cantiknya Anda, pada akhirnya Anda akan bertemu dengan sebuah peristiwa yang dinamakan kematian. Kematian akan merenggut si pintar, si cerdas, si bodoh, si tua, si muda, si miskin, si kaya, si mulia, si hina, si soleh, si pembangkang, si pemberani, si pengecut, si ganteng, si cantik, si jelek, bahkan dokter sendiri yang merawat orang-orang sakit, ia akan mati. Insinyur, profesor, menteri, kepala negara, kiai, dan si yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya semua makhluk yang bernyawa di dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Tentu banyak sebab kematian, dan itu berbeda-beda. Ada yang mati karena wabah virus corona, sakit ringan, sakit keras, terbunuh kecelakaan, dicocok siram, digigit semut. Bahkan Raja Namrud mati gara-gara seekor lalat masuk ke dalam hidungnya. Selain itu juga saya menyaksikan kawan saya selama ini yang tidak tampak tanda-tanda sakit tiba-tiba meninggal di depan saya. Itulah ajal bila sudah tiba. Tanawwa'at al-asbab wa al-maut wahid. Banyak sebab kematian, tetapi mati hanya satu. Kita sebelum masuk ke alam keabadian atau alam akhirat, kita akan singgah dulu di alam barzah. Manusia harus berurusan dengan kematian, dan kematian adalah satu hal yang pasti terjadi. Artinya apa? Artinya kalau ajal sudah waktunya diambil oleh malaikat Israil, maka dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yataqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedetik pun, sesaat pun. Karena itu selain pasti, kematian digambarkan juga sesuatu hal yang dahsyat. Kedahsyatan kematian telah dijelaskan oleh Ka'ab ketika Umar radhiyallahu anhu meminta kepadanya menjelaskan tentang kematian. Ka'ab menjawab,
Sesungguhnya mati itu ibarat pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut manusia. Dan setiap duri itu mengait pada urat, kemudian ditarik oleh orang yang punya kekuatan dahsyat, sehingga terputuslah urat yang bisa putus, dan tersisalah apa yang tidak bisa putus. Begitulah dahsyatnya kematian. Lalu saya sarankan Anda coba sekali-kali baca riwayat perjuangan Rasulullah SAW ketika menghadapi sakaratul maut. Saya setiap kali membacanya, setiap kali itu pula tak mampu membendung derai air mata. Bisa dibayangkan level kekasih Allah yang hatinya sudah dimaksumkan, diriwayatkan sangat berat menghadapi sakaratul maut. Apalagi saya yang penuh dengan berlumur dosa ini. Ya Allah, jangan ambil ruhmu dari jiwa dan raga sebelum aku mampu menebus dosa-dosa yang diperbuat selama ini. Hilangkan rasa syirik baik besar maupun kecil di dalam hati ini, karena aku tahu dosa syirik tak akan pernah mendapat ampunan darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, terimalah taubatku sebelum mati, dan rahmatilah aku bersama kawan-kawanku kaum muslimin muslimat dalam kematian, dan berikanlah pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi kematian. Teman-teman yang berbahagia, konon ada riwayat bahwa menjelang ajal seorang diambil oleh malaikat Israel, setan datang menghampirinya. Dan itu menyerupai orang-orang yang terdekat dengan yang akan meninggal. Biasanya seorang ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, kerabat, atau siapa saja yang terdekat dengan orang yang akan mati tersebut. Mereka berkata, wahai anakku, cucuku, adikku, kakakku, sahabatku, matilah dalam keadaan Nasrani. Karena itulah sebaik-baiknya agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tergoda oleh tipu daya dan bujuk rayu setan yang terkutuk itu. Wahai sahabatku, Anda tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini? Tidak lama lagi. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang tidak lama ini. Bagi yang masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepadanya. Bagi sahabat yang sebaya dengan saya, kita tinggal menghitung hari. Pasti kematian akan datang. Kematian akan datang, dan itu tanpa diundang. Tanda-tanda itu telah muncul di sekeliling kita. Apa tanda-tandanya? Penglihatan kita sudah kabur, pendengaran kita sudah semakin jauh, pergerakan kita sudah tidak selincah dulu lagi, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Siapkah kita menyambutnya? Kalau belum, jangan sepelekan kematian yang semakin mendekat ini. Bersegeralah mencari guru yang dapat menuntun kita sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.